Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita masuk dalam ibadah, perkenankan kami majelis untuk membacakan warta jemaat. Pernikahan akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan perkawinan untuk 1. Saudara Christian Kasih Nugroho dari wilayah 2 dengan Saudari Anita Rahman warga wilayah 2 di Joglo Residen Hotel pada hari Jumat 18 Desember 2020 pukul 9.30 WIB. 2. Saudara Anung Suwito warga GKSBS Panggung Harjo dengan Saudari Gloria Tuvelita Wikandana warga wilayah 3 di Pelataran Ayem Tentrem pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 14.30 WIB. Ketiga, Saudara Sumarmin warga GKJ Pugeran dengan Saudara Resti Natalia Indriati warga wilayah 3 di GKJ Maguwoharjo pada hari Senin 21 Desember 2020 pukul 9 WIB. Mohon dukungan doa warga GKJ Maguwoharjo. Ibadah malam Natal. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguwoharjo bahwa ibadah malam Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 ditiadakan. Mohon perhatian warga GKJ Maguwoharjo. Ibadah Natal. Diinformasikan kepada warga GKJ Maguwoharjo bahwa ibadah Natal akan ditayangkan secara daring atau online pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8 WIB. Rekaman ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 16 WIB. Mohon masing-masing wilayah mengirimkan 2 orang untuk perwakilan menghadiri rekaman ibadah Natal. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguwoharjo. Diberikan waktu untuk saat hening bagi jemaat sekalian. Dipersilahkan. Selesai. Panggilan beribadah. Memasuki minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang.
nyanyian prosesi, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Nyanyian prosesi diambil dari Kidung Jemaat 81, bait pertama dan 2, O datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah Advent ketika ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah, dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaan. Damai Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Memasuki Minggu Advent ketiga ini, kiranya sukacita kita makin meluap, karena janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Marilah kita menyediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang. Mari kita pujikan dari nyanyian NKB 164, bait pertama dan ketiga, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisik hanya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu.
Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bapak Ibu, dalam doa pengakuan dosa, mari kita bacakan secara bergantian. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau Sang Terang itu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami sibuk mencaci maki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 29, bait pertama dan kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Di dalam kita hendak menerima berita anugerah.
Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam kitab Mazmur 146 ayat 10 yang berbunyi demikian, kesaksian firman-Nya. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus dosa kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup kekal. Marilah kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Kita nyatakan salam damai dengan salam namaste satu sama lain sambil menyanyikan bersukacitalah selalu. Sambil menyanyikan lagu ini, kita sampaikan salam namaste kita satu sama lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita ulangi. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kita menjadi saksi akan kebenaran Allah dengan kita mau berbagi dengan saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Biarlah kita menyebarkan damai sukacita itu sekitar dan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai orang-orang yang berbahagia, sebagai umat Tuhan yang mendapatkan anugerah penebusan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini sedang kita nanti kedatangannya yang kedua. Kita nyatakan tanggapan sukacita kita dengan nyanyian tanggapan dari Kidung Jemaat 392. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Memuji Yesus selamanya. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, memasuki minggu Advent yang ketiga ini kita merasakan satu kesukacitaan yang besar karena kita menjadi saksi akan satu kebenaran yang hingga saat ini masih dipakai dan dikuasai di dalam tuntunan Allah sendiri sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk menerima akan pemberitaan firman. Kita satukan hati di dalam doa. Di dalam kesadaran diri dan hati kami, sungguh kami menyiapkan diri kami masing-masing ya Allah. Ketika kami hendak mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu, merenungkan dan melaksanakan setiap kehendak Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, di dalam karya kuasa Roh Kudus yang saat ini sedang berkarya di dalam diri kami masing-masing, supaya ketika kami dipanggil menjadi saksi suatu kebenaran di muka bumi ini, kami dapat memberikan satu kesaksian seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk boleh dapat mendengar pemberitaan firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Begitu pula ketika kami hendak melaksanakan, kami mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan diri kami di dalam menerima pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes 1. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, dilanjutkan ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28, yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan akan pemberitaan firman, memeliharanya dan melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Selalu sehat dan damai sejahtera buat Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama-sama dengan keluarga dimanapun berada. Begitu pula pada saat ini di mana kita melaksanakan peribadatan kita saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, mari kita mendengar, merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan melalui sebuah tema, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara perso atau mengetahui tentang kesaksian, seseorang yang memberikan kesaksian adalah seseorang yang menjadi saksi. Kalau ada orang-orang yang memberi kesaksian tetapi dia tidak menjadi saksi, tolong Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita wajib untuk memperhatikan betul apakah apa yang diucapkan, dibicarakan, disampaikan itu mengandung sesuatu hal yang benar atau tidak. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang saksi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai suatu mempunyai pengetahuan dan mempunyai suatu kemampuan tentang sebuah pemahaman kebenaran. Mempunyai suatu pengetahuan dan kemampuan tentang sebuah pemahaman kebenaran. Nah, kalau misalnya dia tidak mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang sebuah kebenaran, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan saksi. Barangkali dia adalah pembohong. Dia bukan saksi, barangkali dia hanya sebagai pelapor, komunikator. Kalau seorang saksi adalah seseorang yang tahu betul pengetahuan tentang kebenaran itu, tahu betul. Dan juga mempunyai satu kemampuan tentang sebuah pemahaman tentang kebenaran itu, dia bisa terapkan kemampuan tentang kebenaran itu akan menuntun dia hidup di jalan yang benar, hidup di dalam suatu kehidupan yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari itu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Mari pengertian tentang saksi ini kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita seorang saksi atau bukan. Kalau terhadap suatu kasus,
mungkin kita tidak akan dikatakan sebagai seorang saksi, karena kita tidak terlibat di dalam kasus itu. Tetapi di dalam kita menerima, di dalam kita merasakan, di dalam kita dipelihara oleh karya-karya Tuhan hingga saat ini, lebih-lebih ketika kita memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita menjadi saksi akan suatu kebenaran, karya-karya Allah yang memelihara, karya-karya Allah yang menolong, karya-karya Allah yang mengasihi, karya-karya Allah yang mengampuni, karya-karya Allah yang memberi ketenangan, damai, sukacita, menyembuhkan, dan seterusnya. Apakah kita menjadi saksinya atau bukan? Itu pertanyaan yang harus terlebih dahulu Bapak Ibu dan saudara-saudara jawab sebelum kita memperdalam tentang pengertian sang terang itu sendiri. Bagaimana kita memberikan kesaksian di dalam diri kita, pengertian tentang saksi itu sendiri tidak ada. Bagaimana kita memberikan satu kesaksian, pengetahuan dan kemampuan tentang sebuah kebenaran tidak ada. Nah, oleh karena itu supaya kita bisa memberi kesaksian yang membuat kita bisa bersaksi dan menjadi saksi adalah kita menyaksikan, kita menerima, kita menghayati setiap karya Allah yang menolong kita, yang memberkati kita, yang menyembuhkan kita, yang memberikan kelepasan dari setiap kejahatan, dan juga yang mengampuni, mengasihi kita, bahkan hingga saat ini masih memelihara di dalam karya penyelamatannya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam karya Tuhan inilah tidak ada seorang percaya di muka bumi ini seharusnya. Begitu pula tidak ada keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Allah. Begitu pula tidak ada gereja-gereja Allah di muka bumi ini seharusnya yang tidak menjadi saksi. Semua orang percaya, semua keluarga Allah, semua gereja Allah di muka bumi ini adalah saksi. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sumber kesaksian itu adalah dari Allah sendiri yang dinyatakan di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau orang-orang percaya itu menanggapi panggilan Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang percaya, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga Allah, sehingga kita menjadi keluarga gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, maka semuanya itu tidak menunjukkan kita adalah saksinya di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau kita itu tahu ada seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi, seperti di dalam diri Yohanes Pembaptis, tidak menutup kemungkinan juga memanggil orang-orang percaya, keluarga-keluarga Allah, gereja-gereja Tuhan di mana saja, termasuk juga di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini, untuk menjadi saksi. Dan ini kiranya perlu menjadi pengertian dasar kita, bahwa kita sebagai orang percaya, keluarga Allah, gereja Tuhan, seperti di GKJ Maguwarjo ini, bahwa keberadaan gereja ini adalah sebagai saksi Tuhan di dalam keberlangsungan hidup manusia, atau keberlangsungan hidup yang saat ini masih atau sedang berjalan di atas bumi ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu kesadaran inilah yang membuat kita tidak boleh diam, tidak boleh pasif di dalam kita melaksanakan tugas panggilan kita. Di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, sebagaimana yang menjadi tatanan di dalam pokok-pokok ajaran GKJ, tentu tugas panggilan itu ditekankan kepada kesaksian, marturia. Di dalam kesaksian yang ke dalam berupa pemeliharaan, dan juga di dalam kesaksian keluar di dalam pemberitaan Injil. Supaya apa yang menjadi pemberitaan tentang kebenaran Allah, karya Allah yang memanggil orang-orang berdosa untuk kembali menikmati akan kasih karunia Allah di dalam pengampunan, di dalam penyelamatan, itu akan menjadikan sesuatu hal yang membuat satu kehidupan yang baru bagi mereka
yang menanggapi panggilan Allah melalui kesaksian gerejanya ini. Begitu pula Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang memahami tentang dirinya sebagai seorang saksi tentu dapat melaksanakan kesaksiannya. Tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tetapi di mana saja, di dalam kesempatan atau peluang apa saja, di mana keberadaan orang percaya, keluarga-keluarga Allah, begitu pula kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi, kalau memang ada suatu peluang, di mana saja yang tidak dibatasi ruang dan tempat, harus memberikan kesaksian tentang suatu kebenaran, karya Allah, kasih Allah, penyertaan Allah, yang memberikan satu kelegaan, kedamaian bagi setiap umat manusia. Dan inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, paling tidak apa yang menjadi satu pengertian yang harus kita terima, kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian saksi dan memberikan satu kesaksian ke dalam dan keluar. Dan di dalam PPAGKJ, pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, tentu apa yang pengertian menjadi persekutuan dan diakonia, itu melekat menjadi hakikat tentang kehidupan gereja itu ada di dunia ini. Jadi hakikat keberadaan gereja itu di dunia ini ditandai dengan adanya persekutuan dan ditandai dengan adanya kegiatan pelayanan. Kalau tidak ada kegiatan pelayanan belum disebut gereja. Apalagi ada kegiatannya tetapi tidak ada persekutuannya. Itu belum disebut gereja. Yang namanya gereja, hakikat gereja, kalau ada persekutuan dan ada kegiatan di dalam persekutuan, dan itu yang baru disebut gereja. Dan gereja mempunyai tugas panggilan untuk marturia, memberikan satu kesaksian di dalam pemeliharaan dan memberikan satu kesaksian keluar di dalam menyampaikan berita sukacita, kasih dan pengampunan Allah kepada dunia dan orang-orang berdosa. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu apa yang menjadi tema kita pada saat ini, memberi kesaksian tentang Sang Terang. Ini memang kaitannya dengan latar belakang Yohanes Pembaptis ini. Perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui. Yohanes Pembaptis dengan Rasul Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes dan juga kitab Wahyu. Itu adalah Yohanes yang berbeda. Kalau satunya rasul, satunya adalah pembawa berita. Dan tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak membicarakan tentang Rasul Yohanes. Tetapi dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan. Apa yang menjadi peristiwa pembaptisan itu? Peristiwa pembaptisan itu menandai bahwa Yohanes menjadi saksi. Ia tahu betul Yesus itu ada. Yesus itu sudah dibaptis olehnya dengan air di Sungai Yordan. Dan begitu pula apa yang dilihat di dalam peristiwa pembaptisan itu membuat Yohanes Pembaptis ini semakin yakin bahwa dialah Sang Terang itu. Setelah dibaptis, peristiwa turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan turunnya bara-bara api itu menjadikan pengajaran Yohanes Pembaptis ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi pada saat itu atau pertanyaan-pertanyaan siapa saja pada saat itu, ia bisa menjawab, kalau saya hanya membaptis dengan air, Dia yang ada di tengah-tengah kita, Dia yang ada di tengah-tengah mereka, Dia yang ada di tengah-tengah umat manusia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus setelah pembaptisan Yohanes dengan air di Sungai Yordan ini membuat itu menjadi sebuah dasar kebenaran. Makanya Yohanes Pembaptis ini berkata, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan Nabi yang akan datang. Aku hanyalah suara yang berkumandang di padang gurun, luruskanlah jalan baginya. Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Yesaya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi satu kesaksian Yohanes Pembaptis ini, kesaksian yang didasarkan kepada apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui dan apa yang dia pahami tentang sebuah kebenaran. Dan kebenaran yang dipahami itu adalah suatu kebenaran yang nyata. Bukan kebenaran teoritis. Bukan kebenaran ilmu-ilmu yang mengkajinya. Tetapi kebenaran yang disaksikan dengan adanya tanda peristiwa turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus menerima akan suatu pembaptisan. Oleh sebab itu kesempatan pada saat ini, apa yang menjadi suatu peristiwa yang melatar belakangi Yohanes Pembaptis ini, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara mari kita pertanyakan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kembali melihat apakah betul diri kita ini adalah seorang saksi. Katakanlah ya. Saya menjadi saksinya. Saya menjadi saksi Tuhan. Di dalam iman keyakinan saya kepada Sang Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau tidak mengatakan seperti itu, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak akan dikatakan sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya harus mempunyai suatu kesediaan dan menjadi seorang saksi Tuhan. Nah, itulah yang membuat walaupun kita tidak membaptiskan dengan air seperti Yohanes Pembaptis, tetapi kita tahu di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, karya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu senantiasa terjadi sepanjang dan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita sakit, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menjadi saksinya akan kebenaran anugerah kesembuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, semuanya itu dilepaskan untuk menunjukkan kebenaran bahwa benar kita itu menjadi saksi suatu kebenaran ketika Allah menolong kita, melepaskan kita dari segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sehingga apa yang menjadi kesaksian kita di minggu-minggu penantian ini, atau di dalam penantian sepanjang di dalam kehidupan kita hingga kedatangan Kristus yang kedua kali ini, itu menjadi satu penantian yang semakin hari semakin membangun kebenaran itu. Kebenaran itu semakin berakar Bapak Ibu. Kebenaran itu semakin bertumbuh. Kebenaran itu semakin bisa menghasilkan buah yang lebat. Kalau kita saksi Tuhan mau memberikan kesaksian itu. Jikalau memang kita mendapatkan satu kelepasan sebagai bentuk kasih pertolongan Allah kepada kita semua, mari bagikan kesaksian akan pertolongan, kasih pertolongan itu kepada mereka yang sedang menghadapi penderitaan. Bahwa kasih pertolongan Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai saksinya. Supaya kebenaran kasih pertolongan Tuhan ini selalu dapat kita beritakan, kita sampaikan kepada mereka. Apalagi mereka yang belum mengenal, supaya mereka bisa mengenal. Kalau mereka belum bisa memberikan tanggapan, mereka akan memberikan satu tanggapan. Kalau mereka belum bertobat, biarlah dengan pemberitaan kasih pertolongan Allah ini, melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, mereka akan bisa berbondong-bondong untuk menyatakan pertobatan mereka kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kesempatan ini memberikan kesaksian tentang Sang Terang di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah menyatakan, dia sudah berfirman sendiri, akulah Sang Terang itu, akulah Sang Terang itu, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Barang siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan ia akan senantiasa mempunyai terang hidup sepanjang dan di dalam kehidupannya. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara itu dibaca di dalam kitab Injil Yohanes 8. Bahwa akulah terang dunia dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang akulah terang dunia, bahwa di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu mengatakan atau berfirman, akulah terang dunia, dan apa yang menjadi iman keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah terang dunia,
berarti yang kita akui adalah pengakuan akan terang dunia di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, keluarga-keluarga Allah, begitu pula menjadi gereja-gereja Tuhan, yang kita yakini adalah sang terang itu. Yang kita yakini adalah yang akan memberikan satu petunjuk kepada kita semua ketika kita sedang berada di dalam satu beban pergumulan. Seperti apa dan berapa macam apapun beban pergumulan itu, di dalam sang terang itu, sekiranya semuanya boleh dapat terselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam masa penantian ini mari kita bersama-sama di dalam memberikan kesaksian tentang sang terang itu. Bukan kesaksian tentang keraguan-raguan kita kepada sang terang itu, tetapi memberikan kesaksian tentang sang terang itu, yaitu memberikan kesaksian tentang kebenaran dan kepastian sang terang itu yang kita rasakan melalui dan di dalam karya pertolongan Allah saat ini sampai selama-lamanya. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan Allah di dalam diri anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua. Apa yang harus kita renungkan pada saat ini di dalam ibadah ini? Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau pada saat itu Yohanes menyaksikan sendiri peristiwa pembaptisan dan melakukan sendiri peristiwa pembaptisan, maka pada saat ini pula kita bisa merasakan sendiri dan menghayati sendiri untuk bisa menjadi seorang saksi. Di dalam kita menghayati itu yang pertama, di dalam kita merenungkan itu yang pertama, yang kedua di dalam kita menanggapinya apa yang menjadi kebenaran di dalam penghayatan pertolongan Allah kepada kita. Tolong Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang saksi harus memberikan sebuah tanggapan. Tanggapan itulah yang menjadikan yang ketiga, supaya ada perubahan di dalam diri kita, dan juga ada perubahan di dalam diri orang lain, perubahan juga di dalam keluarga kita, juga terjadi perubahan di dalam gereja kita, dan juga terjadi perubahan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara kita. Semuanya itu adalah berkat-berkat yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita semua, di dalam kita melanjutkan kehidupan kita di masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita bersama-sama merefleksikan diri kita dengan sepenuh hati memasuki Minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk. Mari kita bersama-sama satukan hati kita, kita naikkan doa syafaat. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, di mana Engkau selalu menyatakan menganugerahkan kebenaran sebagai satu wujud kebenaran kasih karunia Tuhan kepada kami selaku umat kepunyaan Tuhan hingga saat ini sampai selama-lamanya. Engkau telah menganugerahkan kepada kami melalui iman keyakinan kami kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam penghayatan Minggu Advent yang ketiga ini, kami boleh dapat memahami bahwa keberadaan kami sebagai orang-orang percaya
keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga Allah, keberadaan kami sebagai gereja-gereja Tuhan, juga sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kami sungguh mensyukuri ya Allah, Engkau telah menjadikan kami sebagai saksi Tuhan di dalam setiap karya Tuhan yang ada di dunia ini. Kiranya apa yang menjadi suatu anugerah ini boleh dapat kami respon, kami tanggapi dengan sepenuh hati. Kami tidak akan membiarkan perjalanan penantian kami akan kedatangan Kristus yang kedua kali ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai satu perjalanan yang sia-sia. Betapa beratnya kami harus menghadapi beban pergumulan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetapi Engkau yang telah menjadikan kami sebagai saksi, supaya kami boleh dapat mengenal dan memahami akan kebenaran Tuhan, ketika Tuhan menolong kami mengatasi, melewati setiap beban pergumulan di dalam kehidupan ini. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, memberikan kesaksian tentang Sang Terang itu, menjadi satu kesukacitaan bagi kami. Biarlah kesukacitaan itu yang selalu menuntun dan membuat kami semakin kuat dan semakin bersukacita dan semakin bersyukur akan kebenaran kuasa kasih Allah yang selalu menolong akan setiap umatnya yang menjadi saksinya di muka bumi ini. Pada saat ini ya Allah, kami menyerahkan segenap kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ataupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memakai akan setiap kesaksiannya yang ada, bahwa memberitakan sesuatu hal yang benar di dalam kesaksian itu supaya imannya terpelihara dan juga menjadi kekuatan baru yang Tuhan pakai untuk memanggil orang-orang yang berdosa untuk kembali kepada persekutuan Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan melalui sikap perbuatan pertobatan mereka. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati akan setiap kesaksian kami ini, dimanapun kami berada, dalam setiap peluang apapun kami melakukan segala sesuatunya. Kami meyakini Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Begitu pula ya Tuhan, ketika pada saat ini kami sebagai saksi-saksi-Mu di dunia ini, yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya Engkau menguatkan kami melalui sebuah kebenaran, bahwa campur tangan Tuhan, karya-karya pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kekhawatiran, kecemasan, atau bahkan di dalam ketakutan. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memberikan hikmat kepada kami semua, supaya kami boleh dapat melewati pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini ya Tuhan, dengan kesadaran sebagai saksi. Jikalau kami menjadi saksi mengenal akan kebenaran, mengetahui akan satu kebenaran, begitu pula kami pergunakan pengetahuan dan kemampuan hidup di dalam kebenaran itu ketika kami harus mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan supaya kami boleh dapat tercegah dan tidak menyebarkan virus COVID-19 kepada sesama kami. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Roh Kudus yang berkenan memberkati apa yang menjadi setiap sarana yang kami perlukan, yang kami nikmati, yang kami pakai. Supaya itu menjadi satu kekuatan yang berasal dan yang Tuhan sendiri berkati, sebagai satu kekuatan daya tubuh kami di dalam imunitas kami, kekebalan kami, supaya virus COVID-19 ini ya Tuhan tidak melemahkan, menjatuhkan kami. Begitu pula kami yakin dan percaya akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar, begitu pula yang saat ini sedang dalam keadaan sakit penyakit lainnya. Kiranya Engkau tidak meninggalkan mereka. Siapapun saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi mereka telah menyebutkan namanya di dalam doa ini kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati dengan anugerah kesembuhan dan memberkati akan setiap sarana yang mereka terima, obat-obatan, makanan, minuman. Begitu pula di dalam setiap sikap penyerahan diri dan di dalam doa-doa mereka, kami meyakini Engkau yang berkenan menyempurnakannya. Begitu pula saudara-saudara kami ya Allah, yang pada saat ini berada di luar kota Yogyakarta, kiranya
kesaksian mereka sangat-sangat berguna untuk tersebar di seluruh muka bumi ini atau di Indonesia. Kiranya Engkau yang berkenan memakainya dan berkenan memberkati saudara-saudara kami yang ada di luar kota Yogyakarta ini, lebih-lebih terlindungi dari penyebaran COVID-19. Begitu pula kami mohon kiranya Engkau campur tangan bagi anak-anak kami yang hingga saat ini masih belajar di rumah. Kiranya Engkau lindungi anak-anak kami ya Tuhan, di dalam satu hikmat, di dalam satu kesabaran, supaya pembelajaran di rumah ini menjadi satu pembelajaran yang masih boleh dapat membantu menyiapkan masa depan mereka, memahami akan kebenaran di hari-hari depan, di hari-hari masa depan mereka, supaya anak-anak kami ini tidak putus asa di dalam mengarungi, meneruskan akan pembelajarannya yang sementara ini masih dilakukan di rumah mereka masing-masing. Kami sadar ya Allah, apa yang menjadi satu penambahan sukacita melalui hari-hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo ataupun jemaat Tuhan lainnya, kami sadar tidak dapat melaksanakan kesukacitaan itu dengan bersama-sama. Tetapi kami menyerahkan ungkapan syukur terima kasih atas setiap pertambahan usia kelahiran dan perkawinan bagi jemaat-Mu ataupun umat-Mu di mana saja berada. Biarlah itu semakin memperkuat, semakin memperdalam dan semakin menghayati akan kebenaran karya Tuhan, supaya mereka juga semakin dikuatkan menjadi saksi-saksi Allah di dalam menerima pertambahan usia kelahiran dan pernikahan ini. Kami juga menyerahkan akan suatu program kegiatan di gereja-gereja Tuhan, khususnya di GKJ Maguwarjo. Kiranya di dalam kami tidak mengakhiri tahun pelayanan kami di 2020 ini, sungguh kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Allah. Apa yang telah menjadi satu kegiatan pelayanan, kami mengakui, menyadari belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik oleh karena suasana pandemi COVID ini. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang berkenan memakainya. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu ini, lebih-lebih pelayanan yang terkait dengan suatu kepedulian, pelayanan yang terkait dengan suatu pengembalaan. Begitu pula dengan pelayanan-pelayanan sakramen. Kami meyakini ya Tuhan, Engkau yang berkenan memakainya. Bapa, di dalam satu program kegiatan berikutnya untuk menyusun kegiatan pelayanan tahun 2021, kiranya Engkau yang berkenan menuntun dan memberkatinya, memanggil setiap anak-anak-Mu seluruh warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo untuk boleh dapat terlibat, mendukung dan memberikan yang terbaik sebagai saksi akan kebenaran karya pertolongan Tuhan melalui dan di dalam kegiatan program pelayanan di tahun 2021. Kami serahkan segala satunya gereja ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Allah, karena Engkaulah yang menjadi sang kepala gereja kami di GKJ Maguwarjo ini. Kami juga menyerahkan akan satu kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami boleh mengucapkan puji dan syukur berlangsungnya pilkada yang ada di Kabupaten Sleman boleh dapat berjalan dengan aman, selamat, damai, sejahtera. Begitu pula untuk masyarakat bangsa dan negara kami, apa yang menjadi suatu upaya bersama-sama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Allah, kami senantiasa memohon campur tangan Tuhan. Kiranya vaksin COVID-19 ini boleh dapat Engkau sediakan, Engkau anugerahkan, Engkau berikan kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya bangsa dan negara kami ini, seluruh rakyat Indonesia ini boleh dapat terlindungi dari penyebaran COVID-19 dan boleh dapat menjadi saksi bahwa vaksin itu Tuhan sendiri yang berkenan memakai dan memberkatinya. Supaya kami semua boleh dengan rendah hati ya Tuhan, selalu mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang kami sembah sampai selama-lamanya. Memasuki minggu Advent yang ketiga ini, masa penantian kami adalah penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan dengan segala aktivitas yang ada. Semuanya ini kami mohon di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu,
Dan saudara-saudara, kita lanjutkan untuk mengumpulkan persembahan. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Jemaat yang terkasih, marilah kita kumpulkan persembahan ini sambil kita menyanyikan lagu dari PKJ 149 bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Marilah persembahan ini kita satukan dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kasih. Di akhir kebaktian ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Terimalah Tuhan dan sucikanlah persembahan ini agar dapat sebagai sarana pelayanan di jemaat gerejamu, khususnya GKJ Maguwoharjo. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah diberi tugas untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, sehingga apa yang dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima berita kebenaran firman-Mu, ajar dan mampukan kami, agar kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah Minggu Advent ketiga ini dapat berjalan dengan baik. Apabila di dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan. Ucapan syukur dan permohonan ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan pengharapan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sisi dunia.
Padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan ini. Orang percaya di sepanjang sejarah terus dipanggil mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan sang terang. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan sang terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkau saudara setiap saat, sehingga langkah-langkah saudara tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidup saudara-saudara dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mensejahterakan hidup saudara-saudara kini dan sepanjang masa. Amin. Maranatha, amin, amin, amin. Kepada jemaat sekalian diberikan waktu untuk doa secara pribadi. Dipersilahkan. Selesai. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada penerima tamu, tim multimedia, dan kepada song leader, juga pengiring pujian. Kami mengucapkan terima kasih sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Mari kita pujikan nyanyian NKB 59, bait pertama dan kedua. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyian malam menggegap.
hari